Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Desi Sawitri dengan NIM 12103244494. Jadi di sini Desi mau mencari guru untuk ujian akhir semester dengan pelajaran Profesi Etika dan Keguruan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Irawati SPDI MPDI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin perkenalan diri. Nama saya Desi Sawitri. Saya mahasiswa Universitas Riau dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dan tujuan saya datang ke sini itu untuk mewawancarai Ibu sebagai guru. Izin Bu perkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Asmarani SPD, mengajar di SMA 15 sebagai guru sosiologi, guru MAPEN. Langsung saja ya Bu. Pertanyaan pertama Bu, bagaimana Ibu menyesuaikan metode pembelajaran untuk siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda Bu? Nah, jadi untuk menyesuaikan metode dengan kebutuhan siswa, tentu kalau di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik itu kita lakukan di awal sebelum memulai pembelajaran, itu di awal semester. Yang gunanya untuk apa? Untuk kita mengetahui yang namanya apa sih kemampuan siswa, minat siswa kita kemana, lalu keterampilannya seperti apa, pengetahuannya juga seperti apa. Nah, jadi berdasarkan itu barulah kita nanti dalam proses pembelajaran bisa menentukan metode yang akan kita gunakan ini. Nah, seperti apa siswanya nanti. Contoh, saya mengambil metode diskusi misalnya kan. Di dalam penyampaian presentasi tentu akan berbeda-beda nih keinginan siswanya. Misal ada kelompok siswa yang ingin menyampaikan hasil presentasinya melalui Canva misalnya. Mereka edit dulu nih, kan sekarang sudah canggih, HP sudah ada ya. Nah, jadi Canva sudah bisa diedit melalui HP. Nah, jadi ada aplikasinya. Jadi mereka cepat nih membuat hasil presentasi. Ada juga mereka yang dengan kemampuan yang biasa-biasa saja ingin mempresentasikan melalui makalah yang mereka buat saja misalnya gitu kan. Ada juga hanya membacakan saja, ada juga mereka yang lebih kreatif membuat kertas karton, menuangkannya di kertas karton lalu mereka hias, mereka tempel-tempel, ada juga seperti itu. Nah, jadi sesuai dengan minat mereka seperti apa gitu. Jadi tetap metodenya sama tapi penuangannya yang berbeda-beda mereka sampaikan. Pertanyaan yang kedua Bu, bagaimana Ibu memastikan penyampaian materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik Bu? Menyesuaikan penyampaian materi tentu saya lihat melalui hasil evaluasi mereka dari hasil nilai-nilai keseharian, proses ya itu formatif, lalu saya juga lihat melalui hasil penilaian akhir, itu namanya sumatif. Jadi proses nilai-nilai prosesnya seperti apa, lalu hasil akhir yang seperti apa, itu dilihatnya melalui itu. Nah, jadi tercapainya tujuan pembelajaran kita dalam suatu proses pembelajaran terutama terhadap peserta didik itu dilihat dari hasil peserta didik tadi nilainya seperti apa. Kalau seandainya tidak bagus nilainya ketika kan kita nih menyampaikan materi pertama, kan itu ada nanti kita penyampaiannya, prosesnya itu tugas-tugas mereka sesuai enggak dengan indikator yang kita minta. Kalau sesuai berarti kan sudah tercapai nih tujuan pembelajaran kita. Nah, lalu ketika kita melakukan evaluasi UH misalnya, nah kan UH itu kan mereka membaca lagi nih, mempelajari lagi materi yang kita sampaikan. Kalau lah nanti UH mereka bagus berarti kan sama dengannya sudah tercapai. Itu dia ya. Seperti itu. Dan ketiga itu, apa yang Ibu lakukan ketika terjadi konflik antara siswa atau antara siswa dan guru lain Bu? Yang saya lakukan salah satu ya, mungkin lebih ke antar siswa. Jadi ketika proses pembelajaran berlangsung terjadi konflik itu saya mungkin lebih memanggil mereka lebih secara pribadi gitu. Nah, tidak memarahkan mereka di depan siswa lain. Nah, ketika ada yang berkonflik saya panggil, tentu saya ibaratnya dikonseling, dibimbing atau diarahkan gitu. Dan terakhir, apa nilai-nilai utama yang Ibu pegang dalam menjalankan tugas sebagai pendidik Bu? Nilai utama yang saya pegang tentu sama ya, yaitu nilai keadilan. Apa itu keadilan? Contoh seperti ini, bersikap adil terhadap semua siswa, baik itu berdasarkan latar belakang dari mana, seperti apa, pintar atau tidaknya, tetap perlakuannya sama terhadap siswa. Jadi salah satu nilainya adalah adil.
lalu terbuka juga terhadap siswa. Terbukanya apa? Contoh seperti ini kan siswa mata pelajaran ini kan banyak nih dalam sehari itu, kadang mereka kan tugas kan tidak ingat. Nah, jadi terbuka kita seperti apa? Membukakan nilainya, ini loh nak nilainya, nilai keseharian kamu seperti ini. Ada yang pasti nanti siswanya akan bertanya, ada kurangnya Bu ya, kurang ini boleh saya perbaiki. Nah, jadi ada kesempatan untuk memperbaiki gitu. Jadi itulah salah satunya di antara nilai-nilai yang dipegang sebagai pendidik tadi. Terima kasih Bu atas waktunya Bu, maaf mengganggu Ya, siang-siang. sama-sama, semoga bermanfaat. Iya. Maaf kata kalau ada yang salah. Iya Bu, saya juga